Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan coba bahas aplikasi untuk merubah refresh rate layar, dan ini sangat mudah sekali teman-teman. Jadi kita tinggal diklik saja, kita pilih refresh rate sesuai yang kita inginkan. Cuman pertanyaannya, aplikasi ini gimmick nggak nih? Atau bener nggak nih bisa merubah refresh rate? Nah, di video kali ini saya akan buktikan teman-teman seperti itu. Di sini saya coba tes di Poco X3 NFC. Apakah benar aplikasi ini bisa merubah refresh rate? Nah, sebelumnya saya sudah buat tutorial bagaimana cara merubah refresh rate dengan menggunakan aplikasi Set Edit dengan menambahkan user refresh rate, kemudian juga fix refresh rate, dan itu bekerja dengan baik di Poco X3 NFC. Nah, kali ini kita akan coba dengan menggunakan aplikasi. Apakah bisa atau tidak? Apakah gimmick atau enggak nih teman-teman aplikasinya? Oke. Nah, di sini kita coba lihat dulu di bagian pengaturan, kemudian ke bagian tampilan. Kita coba lihat di sini. Saya sudah set di sini di 90 Hz, teman-teman. Ya, untuk rasio layarnya. Oke, ini sudah 90. Oke. Nah, kita lihat di sini. Seperti ini ya. Ini bawaannya itu hanya 120 sampai 60. Nah, kita di sini akan coba ubah atau kita akan coba ganti refresh rate-nya dengan menggunakan aplikasi. Nah, di sini aplikasinya sudah saya download dan ada, teman-teman. Nah, ini dia ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba, saya akan simpan linknya di deskripsi box. Change refresh rate 144, 120, 90, 60. Wah, ini ya pokoknya. Bisa sampai 144 gitu kan. Kalau misalkan memang si HP-nya support. Kalau supportnya hanya sampai 120, ya udah sampai 120, 144 gak bakal ada efek, teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita install aplikasinya. Kita juga nanti akan coba buktikan, kita akan coba lihat dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga dan juga power monitor. Serta nanti saya akan coba buktikan juga, akan coba saya lihat di aplikasi Set Edit. Apakah benar berubah juga di situ untuk pengaturan di user refresh rate-nya, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, langsung aja di sini kita coba install dulu untuk aplikasinya. Kita install dulu. Install. Aplikasi ini aman tentunya ya, karena sudah melewati verifikasi di sini, bukan semacam atau bukan seperti malware dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, ini dia, kita coba lihat dulu rinciannya. Nah, rinciannya seperti ini. Kemungkinan ini aplikasi dibuat oleh Cina sana, teman-teman ya, karena ini menggunakan bahasa Cina seperti itu. Nah, di sini kita coba langsung saja aktifkan terlebih dahulu untuk power monitor dan juga nanti aplikasi pihak ketiga. Nah, untuk power monitor biar cepat ini saya menggunakan aplikasi Mi Appa ya, biar langsung mengakses opsi developer. Oke. Oh, ini katanya minta update ya. Nanti saja langsung di sini masuk ke opsi developer, kemudian kita cari di bawah, teman-teman, power monitor ya. Kita cari. Nah, ini dia power monitor. Kemudian kita start, kita aktifkan seperti ini. Oke. Kemudian juga di opsi developer di sini ada ini, teman-teman. Kita bisa aktifkan tampilan ya seperti itu. Sebentar. Nah, ini tampilkan rasio refresh rate. Kita juga akan coba aktifkan ya. Nah, kita aktifkan. Di sini kedeteksinya 90. Oke, sama ya. Seperti itu. Nah, ini kita geserkan di sini dulu untuk power monitor. Nah, ini power monitor memang kecil, teman-teman. Tapi di sini kedeteksinya sama 90 ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba menggunakan aplikasi pihak ketiga. Di sini nggak tanggung-tanggung ya, biar semuanya kedeteksi sama atau tidak gitu kan. Nah, ini dia. Oke. Ini sudah kedeteksi 90 ya, sama di aplikasi ini 90, di aplikasi bawaan juga ini 90, di power monitor juga di sini 90, teman-teman. Dan kita coba lihat di sini di bagian Set Edit ya, di bagian Set Edit. Oke. Kita paling bawah di sistem tabel, kita coba lihat di paling bawah di sini ada user refresh rate juga di sini 90, dan untuk peak refresh rate coba lihat di sini, peak refresh rate juga 90. Oke, ini sudah ya, semuanya sudah kita aktifkan. Dan sekarang di sini langsung saja kita masuk ke aplikasinya, teman-teman. Seperti itu. Langsung saja kita klik. Nah, seperti ini. Aplikasi ini dibuat untuk Android versi lama dan mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Coba periksa apakah ada update atau hubungi developer. Oke, seperti itu ya. Di sini saya nggak tahu developernya apa. Yang pasti tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Ini kalau misalkan ini nggak jelas ya,
Ini 144, ini 9, ini 120, ini 90 dan ini 60, teman-teman. Oke, sebentar kita coba buat di sini menjadi mode gelap. Oke, sebentar. Kita coba buka lagi. Nah, ini dia biar kelihatan ya, teman-teman. Oke, ini saya posisinya di 90, 90, di sini juga 90 ya. Oke. Nah, di sini saya akan coba dulu ubah menjadi 60 Hz ya. Apakah berubah atau tidak? Kita coba klik. Oke, ini kita sudah menggunakan yang 60. Nah, seperti ini. Ya. Oke, ini ada tulisan Cina nih, nggak tahu apa ya. Oke. Ini di sini ketulisnya masih 90 fps, ini 90 juga, ini 90. Kita coba keluarkan aplikasinya. Oke. Keluarkan ya dari desain aplikasi. Ini masih tetap sama, teman-teman, nggak berubah ya. Ini 90, ini 90. Oke, sekarang kita coba lagi buka aplikasinya. Kita coba ke 120. Oke, 120 dia nggak mau ya. Nah, ini dia nggak mau, teman-teman, dia nggak mau berubah tuh. Ini di Poco X3 NFC ya. Keluarkan dulu. Oh ya, berubah. Nah, ini dia. Saya ubah setting ke 120. Dia berubah menjadi 120. Dan kita coba lihat di bagian pengaturan di sini, teman-teman, ya. Di bagian pengaturan, kemudian di bagian sini, di bagian tampilan. Oke, dia kedeteksi 120 ya. Ini kalau misalkan dengan mode gelap seperti ini nggak kelihatan ya. Nah, kita coba nyalakan lagi. Nah, kita coba lihat lagi tampilan. Nah, 120 Hz, teman-teman ya, sip. Ini udah di 120. Ini juga 120 di power monitor juga di sini. Kita coba lihat. Oke, di sini juga 120 ya. Nah, 120 untuk di power monitor. Sekarang kita coba lihat di bagian sini. Di bagian set edit, kita coba lihat apakah peak refresh rate-nya berubah. Ya, kita coba lihat ya. Peak refresh rate-nya berubah. Ini dia berubah. Kemudian user refresh rate-nya kita coba lihat di sini apakah berubah juga. Nah, ini dia, teman-teman. User refresh rate-nya juga berubah. Nah, jadi saya simpulkan aplikasi ini enggak gimmick ya. Ini di Poco X3 NFC ini bisa, teman-teman, seperti itu. Ya. Jadi kita cuman tinggal ubah saja refresh rate-nya ya, sesuai kita inginkan mau ke berapa gitu kan. Nah, ini aplikasinya. Oh, tadi ya di display AVS ini ya nggak ke detect. Oke, 120 ya di sini kedeteksinya juga sama. Nah, 120 fps ya. Seperti itu. Jadi ya aplikasi ini nggak gimmick tentunya. Ini aplikasi real, bisa merubah refresh rate. Yang pasti di sini teman-teman harus support dulu HP-nya. Support 120 fps atau 144 fps itu kan harus support. Nah, di sini saya penasaran, kita coba ubah ke paling atas 144. Apakah berubah atau tidak, teman-teman ya? Ini pasti nggak berubah sih ya, cuman saya penasaran saja gitu kan. Kita coba saja pindahkan ke sini. Kita klik, oke. Muncul, kita klik sekali lagi. Kita klik 2 kali ya. Ini tetap seperti ini. Kita keluarkan aplikasi dari desain. Ini nggak usah. Nah, seperti ini ya. Oke, ini tetap manteng di 120. Di power monitor juga sama. Nah, cuma di sini kita akan coba lihat di set edit ya. Nah, kita coba lihat di set edit di sini. Oke, kemudian ke sini lihat ke peak ya, ke peak refresh rate kita coba lihat. Nah, ini menarik, teman-teman. Kita lihat di sini peak refresh rate juga berubah. Oke, menjadi 144. Oke. Nah, ini ya, teman-teman. Menjadi 144. Kemudian kita coba lihat lagi di sini. Ya, user refresh rate ini juga berubah. Oke. Ini juga menjadi 140, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini ya. Ini udah jelas banget, teman-teman. Oke. Untuk aplikasi ini ya, sekali lagi saya jelaskan. Ini ternyata enggak gimmick, teman-teman ya. Ini bekerja dengan baik atau bisa di Poco X3 NFC seperti itu, ataupun di Poco X3 Pro ya. Ini pastinya bisa.
Yang pasti HP-nya sudah support 120 fps seperti itu ya. Oke, di sini biar menghemat energi, menghemat baterai, di sini saya ubah lagi menjadi 90 ya. Tap satu kali. Oke. Tap satu kali lagi, dua kali, kita keluarkan aplikasinya. Nah, oke, sudah ya. Sudah berubah di sini menjadi 90, 90 dan 90. Oke, aplikasi ini real, aplikasi ini tidak gimmick, saya simpulkan. Oke, itu saja mungkin ya, semoga bermanfaat. Yang mau coba nanti saya akan simpan linknya di deskripsi box. Oke, saya simpulkan sekali lagi, aplikasi ini tidak gimmick dan ini work atau bekerja teman-teman. Oke, itu saja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.